Saudara sekalian, mari kita persiapkan diri kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Jemaat sekalian, dengan hati bersukacita, mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang ajaib yang telah menyelamatkan kita. Ku bernyanyi puji Yesus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan keinginan yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai usaha yang baik dan kasih yang Sama-sama, jika ada orang yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Ku memuji penerusku.
kesucian. Kita harusnya mendengarkan firman Tuhan, tetapi seringkali kita hidup dengan berpusat kepada diri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan Seputih Salju. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali kita datang di hari Tuhan, jangan keraskan hati kita. Biarlah kita dengan hancur hati mengakui segala salah dan dosa kita, penyimpangan kita dari Tuhan, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Biarlah kita mengakui segalanya kepada Tuhan. Mari kita mohon Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita. Tuhan, kami sadari ya Tuhan, ego kami, keinginan mementingkan diri sendiri, menghalangi kami untuk senantiasa hidup di dalam jalan, di dalam firman-Mu. Hari ini, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati kami mengakui ya Tuhan, kedegilan hati kami, kekerasan hati kami, kebodohan kami. Seringkali kami juga sebagai anak-anak-Mu, kami tidak melayani dengan baik. Melayani melalui kehidupan kami hidup bagi diri kami sendiri, kami tidak menjadi berkat dari sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengampunan selalu tersedia bagi orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati, mengakui segala dosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru terambil dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, mari kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, hari Rabu ini ya, ini kebaktian doa yang bersamaan dengan Kobar, saudara ya. Ini Kobar yang terakhir dari sesi yang lalu, gitu ya. Jadi mengenai kerajaan Allah, ini yang terakhir. Saudara, kita sudah memulai bagian doa di tempat konvensional sejak minggu lalu. Maka Kobar kali ini akan berbeda dengan yang lalu, saudara ya. Nanti tentunya akan diatur lagi, begitu ya. Jadi hari Rabu yang akan datang, Kobar akan dilakukan di sini, di tempat di gereja kita, begitu ya. Jadi saudara yang bisa mengikuti, saya harapkan bisa mengikuti di gereja, silakan saudara datang di gereja, ya. Pada saat itu juga kita akan tayangkan kita akan juga masukkan di dalam Zoom meeting, ya. Jadi saudara yang tidak bisa hadir, saudara yang di Sungai Liat misalnya bisa mengikuti Zoom meeting dari kebaktian doa kita, Kobar kita, gitu ya. Jadi kemudian yang mau mengikuti onsite, bukan Zoom, tapi tidak bisa datang di sini, bisa mengikuti besoknya hari Kamis di rumah Ibu Santi, ya. Jadi perhatikan saudara, kita adakan 2 kali, Rabu dan Kamis. Rabu jam 6.30 di gereja atau melalui Zoom. Hari Kamis di rumah Ibu Santi juga jam 6.30 sore, ya. Nah saudara, kali ini kita tidak ada pembahasan diskusi, tetapi boleh tanya jawab, begitu ya. Karena ini penutup, saya akan menutup dengan kesimpulan dan saya akan mereview ulang secara keseluruhan. Saudara, sebagai review singkat, begitu ya. Apa sih yang mau dibicarakan dalam tema kerajaan Allah ini? Yang mau dibicarakan adalah bahwa seluruh Alkitab itu berbicara tentang kerajaan Allah. Maka saya mau belajar tema ini sehingga nantinya diharapkan kita bisa membaca setiap bagian Alkitab itu dan kita bisa mengerti. Karena seluruhnya berbicara mengenai kerajaan Allah, maka kalau kita tahu tema utama ini, maka kita bisa membaca bagian manapun Alkitab dan kita bisa melihat bahwa itu berbicara mengenai kerajaan Allah. Karena semua berbicara tentang Yesus Kristus, dan Yesus Kristuslah yang Raja Agung yang akan menegakkan kerajaan Allah pada akhir zaman, gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksudkan dengan pelajaran kita mengenai kerajaan Allah. Nah, besok hari Rabu saya akan menutup dengan kesimpulan dan penutup itu, maka kita tidak ada pembahasan kelompok, ya. Tapi saya harapkan tetap ada tanya jawab, saudara ya. Silakan saudara bertanya, begitu ya. Yang lewat Zoom juga boleh bertanya, begitu ya. Jadi kita supaya kita lebih mengerti dan memahami, begitu ya. Jadi saya harapkan tidak ada yang ketinggalan, begitu ya. Semua ikut, ya. Kalau tidak mampu hari Kamis, ya. Baik, kalau masih kurang jelas nanti silakan tanyakan lagi ya. Jangan tidak jelas tapi diam-diam saja lalu tidak ikut, begitu ya. Tapi silakan tanyakan. Baik, saudara, puji Tuhan bahwa sekolah minggu akan kita adakan lagi, ya, tanggal 24 Oktober minggu depan, ya, jam 9.30 seperti biasa bersama dengan ibadah kebaktian umum. Nah, paginya jam 8 kita juga akan memulai kebaktian remaja, saudara, ya. Jadi ingat yang punya anak remaja, ingatkan supaya anaknya bisa hadir, begitu ya, jam 8 pagi, ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan seperti ini, saudara.
Saudara, tadi waktu nyanyian pertama kita pagi ini, kebaktian ini, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Memang Tuhan mungkin tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan bagaimana kita bernyanyi dengan suara bulat begitu ya. Karena seluruh dunia Tuhan mendengarkan orang-orang Kristen dari seluruh dunia begitu saudara. Tetapi saudara, saya percaya Tuhan bersukacita dengan kehadiran kita di sini ya. Nah, bukan cuma Tuhan, tentunya kita sendiri juga merasakan suasana yang berbeda daripada kita beribadah di rumah begitu ya, atau di dalam beberapa minggu yang lalu ketika jemaat kita masih cukup sedikit begitu ya, tidak segegap gembira tadi begitu saudara. Saya bersyukur untuk itu ya saudara. Karena itu kita juga bersyukur kalau kita diberi kesempatan untuk sekolah minggu dan remaja sudah bisa memulai kembali. Kemudian saudara-saudara pengurus dan tim kerja ya, kita akan adakan rapat koordinasi dan juga pembinaan saudara minggu depan setelah kebaktian 1 ya. Jadi minggu depan tanggal 24 Oktober jam 11.45 ya, tanggung memang saudara ya, prinsipnya ya setelah kebaktian 1 gitu ya. Jadi kita akan mengadakan pembinaan dan rapat koordinasi untuk membicarakan kegiatan pelayanan kita tahun depan 2022 ya. Masih cukup awal tapi supaya kita lebih mempersiapkan diri begitu ya. Itu ya saudara, itu saja. Dan juga selamat ulang tahun Koyanto berulang tahun tanggal 15 Oktober ya. 15 berarti 2 hari yang lalu. Selamat ulang tahun. Baik saudara, kita akan mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita nyanyikan Bila Kau Pernah Cinta Yesus. Tetapi saudara, di dalam serahkan itu juga mencakup ambisi.
Boleh nggak ambisi? Nggak boleh kita ambisi, ya. Tetapi Pak Gun tadi katakan boleh ambisi, asal ambisi itu bukan untuk tujuan diri sendiri, bukan untuk tujuan yang egois, ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Soalnya mengenai ambisi, ya belum lama Kobar Pemuda itu saya juga berbicara, ya, menyiratkan mengenai ambisi, begitu ya, di mana kita harus mengejar sukses karir, mengejar kepandaian teknologi, menguasai supaya kita bisa melayani dengan baik. Itu ambisi, saudara, ya. Jadi di sini pun ambisi itu boleh dan kalau harus, ya, tetapi bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu juga saya memberikan khotbah, menyampaikan khotbah yang kontroversial, saudara, ya, karena khotbahnya itu mendorong jemaat untuk ayo jemaat Kristen kejar kekayaan. Waduh, saudara, kejar kekayaan. Ya, saudara, yang saya maksudkan kekayaan yang bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan, bukan kekayaan untuk kita nikmati sendiri, bukan kekayaan untuk memperkaya diri, ya, bukan untuk nabung, saudara, melainkan kekayaan yang kita bisa salurkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ini juga ambisi yang bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, saudara, khotbah hari ini juga berkaitan dengan ambisi, walaupun bukan yang utama, saudara, ya. Tapi sekali lagi, ambisi yang bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk dipersembahkan menjadi pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Karena sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu melayani Raja, kita minggu lalu contoh Vinsu sudah membahas mengenai panggilan melayani. Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani seperti panggilan kepada Abraham, ya. Engkau akan diberkati dan olehmu semua kaum akan memperoleh berkat. Demikian juga, saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat, yaitu untuk melayani sesama. Nah, saudara, hari ini judul khotbah kita bukan asal melayani, ya. Ini bertujuan untuk mengingatkan kita agar kita tidak melayani dengan asal-asalan, ya. Jadi bukan asal melayani, pokoknya saya sudah melayani. Bukan, saudara, kita tidak melayani dengan asal-asalan, dengan kualitas seadanya, tetapi kita mau melayani dengan pelayanan yang sungguh-sungguh menjadi berkat, ya. Saudara, ada 3 hal yang saya akan bahas di dalam pembahasan ini hari ini. Yang pertama, yaitu mengenai melayani Tuhan itu bukan dengan kualitas sebenarnya. Yang kedua, bukan dengan melayani Tuhan harus dengan sikap hati yang benar. Dan yang ketiga, dengan ambisi yang benar, ya. Kita melihat yang pertama, saudara. Kita melayani Tuhan bukan dengan kualitas sekedarnya, ya. Saudara, kalau saya berbicara dengan bukan dengan kualitas sekedarnya, ini berarti harus dengan kualitas yang baik, gitu ya, dengan sempurna, gitu ya. Kemarin baru ngobrol-ngobrol dengan Evina bilang Bapak itu perfeksionis, gitu ya. Saudara, saya bicara ini, saya memang sifatnya memang profesionis, saudara, apalagi di dalam pelayanan saya mau sempurna, terutama kebaktian umum, saudara, ya. Saya selalu tidak kalau hari Senin itu, saudara, kayaknya lega banget, begitu ya, karena tugas utama hari Minggu itu sudah selesai, ya. Nah, saudara, saya memang profesional, tetapi kalau saya bicara masalah ini, itu bukan karena sifat saya, bukan karena kepribadian saya, melainkan itu yang diajar di dalam Alkitab, saudara. Alkitab mengajarkan supaya kita memberikan yang terbaik, supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita mau melihat apa yang Alkitab ajarkan mengenai hal ini, saudara, ya, mengenai kesempurnaan di dalam pelayanan. Yang pertama, kita mau melihat prinsip yang paling mendasar dari kehidupan Kristen kita, yaitu hukum kasih, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi. Saudara, segenap. Namanya segenap itu seluruh, saudara, ya, bukan sebagian. Segenap berarti segenap seluruh keberadaan kita. Mengasihi Tuhan harus dengan totalitas yang benar-benar total.
melibatkan semua yang kita miliki, namanya total ya begitu. Melibatkan kemampuan otak, kemampuan keterampilan apapun, tenaga, waktu, uang, semua yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia, ya, bukan karena apa-apa saudara, karena kita mengasihi Dia. Nah saudara, kasih kepada Allah dengan demikian menjadi dasar dari segala sesuatu. Tidak heran Tuhan Yesus mengatakan ini hukum yang terutama. Di dalam hukum inilah bergantung semua kita para nabi dan semua nubuatan dan seluruh Alkitab, begitu ya. Begitu juga di dalam hukum inilah kita berada sebagai orang Kristen. Jadi ini menjadi dasar utama dari kehidupan Kristen kita, ya. Nah selanjutnya kita mau melihat beberapa nas yang lain. Kita melihat dari Maleakhi 1 ayat 8, ya, dan juga ayat 14 nanti saya bacakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambutmu dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Kemudian ayat 14, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang binasakannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudara perhatikan, teguran Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi ini itu ditujukan kepada orang Yahudi, saudara, ya, dalam konteks ini khususnya kepada para imam, ya, karena mereka mempersembahkan korban yang tidak layak. Saudara, korban persembahan itu harus hewan yang sempurna. Perhatikan, sempurna, ya, tidak boleh ada cacat sedikit pun, ya. Kalau perlu diukur tuh matanya tepat di tengah-tengah begitu, ya, pas nggak begitu, ya. Kalau miring sedikit nggak boleh, ya, tidak boleh ada cacat sedikit pun. Itu seharusnya hukum Tuhan. Kenapa? Bukan Tuhan kemaruk, bukan Tuhan serakah, tetapi Dia memang layak mendapatkan yang terbaik, gitu ya. Maka itu untuk mengajarkan kita kekudusan Tuhan, ya. Nah, saudara, tetapi mereka itu curang. Yang bagus-bagus mereka simpan, ya. Yang jelek-jelek mereka persembahkan kepada Tuhan. Saya nggak tahu pikirannya apa tuh. Mungkin pikirannya toh nanti dibakar juga, habis juga begitu, ya. Sayang kalau kasih yang bagus. Mendingan yang bagus saya buat jadi induk begitu, ya, supaya dapatkan keturunan yang bagus begitu, ya. Jadi yang jelek-jelek udah aja kasih Tuhan. Ini yang mereka lakukan, saudara. Terus dikatakan dengan demikian kamu menipu Allah. Seakan-akan mereka menyembah Tuhan dengan persembahan korban, ya, mereka bawa persembahan korban. Tetapi hati mereka sama sekali tidak menyembah Tuhan karena mereka mempersembahkan korban yang tidak baik. Nah saudara, perbuatan yang demikian itu bukannya memuliakan Tuhan, justru menghina kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan maka katakan, coba kamu bawa itu persembahan itu kepada bupati-bupatimu, kepada pejabat begitu, ya. Apakah mereka akan suka dengan persembahan yang jelek? Ya, saudara, pasti mereka kalau kasih pejabat-pejabat, ya, penguasa-penguasa, pasti juga kasih yang bagus, ya. Tetapi kepada Tuhan mereka kasih yang jelek. Maka perbuatan mereka sangat keterlaluan, ya. Saya katakan sekali lagi, perbuatan orang-orang Yahudi yang mempersembahkan korban yang tidak layak, menurut saya pribadi, itu amat sangat keterlaluan, kurang ajar. Setuju? Setuju? Saudara, sayangnya seringkali kita pun begitu, saudara. Ya, kita datang ibadah, raga kita datang di sini. Saya pernah ngomong juga, saudara, raga kita ada di sini, tapi pikiran kita melayang-layang kemana. Hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ketika kita menyanyi, kita asal menyanyi, tetapi hati kita tidak menunjukkan pujian, nyanyian, penyembahan itu kepada Tuhan. Soalnya itu sama, perbuatan itu sama seperti orang Yahudi yang demikian. Karena mereka mempersembahkan, tetapi mempersembahkan yang jelek, maka hati mereka sebetulnya tidak mempersembahkan. Hati mereka tidak menyembah. Ya, saudara, kadang-kadang juga, ya sekarang nggak kelihatan semua pakai masker.
Dulu sebelum pandemi, saya kadang-kadang melihat ada jemaat yang ketika orang-orang pada menyanyi, saudara, dia tidak buka mulut, ya. Ya mungkin dalam hati sih ya nyanyi ya. Mungkin karena dia tahu bahwa Tuhan melihat hati, nggak nyanyi juga. Kalau hatinya menyanyi, ya Tuhan melihat gitu ya. Ya mungkin saudara, ya. Tetapi dalam hal nyanyian, saya nggak percaya nyanyi dalam hati itu bisa sungguh-sungguh dengan pujian yang megah begitu saudara. Ya, jadi saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati. Tetapi menurut saya saudara, ya hati orang masing-masing yang tahu ya. Tapi saya mau mengingatkan, kalaupun kita melakukan seperti itu, berarti kita sama seperti orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Tuhan. Ya, ini mengenai ibadah, mengenai pelayanan bagaimana. Kalau saudara terlibat di dalam pelayanan apapun, katakanlah misalnya sekolah minggu saudara, ya, saudara mengajar sekolah minggu, ada persiapan nggak? Nah, kalau guru-guru kan mengajar ada persiapan selalu ya. Mau mengajar apa, materi itu harus dipersiapkan. Nah, saudara mengajar anak-anak sekolah minggu, saudara mengajarkan firman Tuhan, saudara belajar nggak firman Tuhan? Firman Tuhan itu harus lebih dipersiapkan daripada saudara mempersiapkan materi pelajaran matematika. Ya, saudara pelajari nggak ajaran itu, gitu ya? Maka kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, kita sama seperti mempersembahkan hewan yang cacat. Kalau saudara melayani, katakanlah sebagai liturgis saudara, kalau saudara tidak mempersiapkan diri, tidak latihan, ya, saudara juga tidak mempersembahkan yang terbaik. Mungkin saudara berpikir, saya sudah kuasai lagunya, apalagi saya putar nyanyi begitu ya. Enggak usah latihan juga nggak apa-apa. Saudara mesti ingat, saudara yang melayani di sini itu bukan sendirian, ada pemusik, ya, harus sinkron, harus sama-sama begitu ya, harus latihan bersama. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan ada cacat ketika kita sedang memimpin pujian. Jemaat tahu nggak? Mungkin nggak tahu. Apalagi yang nggak bisa nyanyi, dia nggak tahu ya kalau ada cacat-cacat sedikit ya. Tapi Tuhan menuntut kesempurnaan, bukan kesempurnaan pujian yang dilakukan, tetapi hati kita. Ketika kita tidak melakukan persiapan dengan baik, maka kita mempersembahkan hewan yang cacat. Apalagi kalau malamnya nonton bola, ya, sampai jam 3, 4 baru tidur cuma 2 jam, 3 jam, saudara. Mana mungkin sih bisa konsentrasi? Ya bisa. Apalagi kalau kurang tidur, biasanya suara juga hilang, saudara. Ya, saudara, prinsipnya adalah secara khusus Nasmalia ini berbicara memang tentang penyembahan korban. Tetapi prinsipnya itu mencakup juga kehidupan Kristen kita, kehidupan penyembahan kita, dan juga kehidupan pelayanan kita. Ya, ada lagi peringatan Tuhan mengenai kesempurnaan itu. Ya, Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dengan lalai itu dengan sembarangan. Tetapi konteksnya memang berbicara bukan sembarangan, saudara ya. Di sini Yeremia sedang menegur orang yang melakukan tidak tuntas, tidak sampai selesai, begitu ya. Jadi, ya, saudara, ini sering saudara terjadi kalau orang yang lagi menggebu-gebu, begitu ya. Saudara mungkin khotbah semacam ini, begitu ya. Seperti khotbah saya hari ini, mungkin juga kalau saudara tergerak, begitu ya. Wah, benar nih kata contoh Michael. Lalu, saya mau berubah, begitu ya. Saudara berubah, berapi-api, begitu ya. Kira-kira tahan berapa lama? Mungkin 2 bulan, 3 bulan, katakanlah cukup lama setahun. Setelah itu mulai redup apinya, saudara. Ya, nah ini kemudian kita tinggalkan pelayanan itu. Ini dia, kalau tidak tuntas, terkutuklah dikatakan. Saudara, terkutuk itu suatu hukuman yang berat, saudara. Ya, terkutuk itu lawan dari berkat. Artinya kalau kita diberkati, kita mendapat penyertaan Tuhan, Tuhan selalu melihat kepada kita. Kalau dikatakan terkutuk, Tuhan meninggalkan kita, saudara. Ya, jadi ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Ya. Saudara, sebenarnya saya ada ilustrasi ini, saudara. Proyek Mangkrak itu proyek yang tidak tuntas, saudara ya. Miris sekali melihat proyek semacam ini. Tetapi saya tidak mau menyinggung politik ya. Kita langsung kedua aja, saudara. Ya. Jadi melayani Tuhan harus dengan kesungguhan hati, dengan sikap hati yang benar, barulah kita bisa mempersembahkan pelayanan dengan kualitas yang terbaik. Nah, yang kedua ini kita berbicara mengenai bagaimana sikap hati yang benar itu.
Ya, tadi saya mengatakan mengasihi Allah itu dasar dari semua sikap kita terhadap Allah. Hanya dengan kasih kepada Allah kita dapat melakukan semua kehendak dan firman Tuhan. Maka sikap hati yang benar di dalam melayani adalah hati yang mengasihi Allah, hati yang ingin mempersembahkan segala sesuatu dengan totalitas yang sempurna. Totalitas yang sempurna, sesempurna apa saudara? Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius, ya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, tuntutan kesempurnaan ini tersurat di dalam Matius 5 ayat 48. Tetapi hakikat kesempurnaan ini juga tersirat di dalam banyak sekali firman Tuhan Yesus, saudara, ya, tersirat. Nah saudara, sebenarnya kalau berbicara seperti ini, hendaklah kamu sempurna seperti Allah Bapa, ya ini nggak masuk akal, ya. Ini tuntutan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa sempurna seperti Allah? Kalau mau dibandingkan dengan malaikat aja, kita jauh daripada sempurna. Kalau dibandingkan malaikat, karena malaikat punya kuasa yang lebih besar daripada kita, begitu ya. Bagaimana mungkin kita ke malaikat aja nggak bisa mencapai, apalagi kepada Allah, begitu ya. Nah, saudara, tetapi sebenarnya kesempurnaan yang Tuhan Yesus maksudkan itu sebenarnya bukan hasil kerjanya, melainkan kesungguhan hati untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang dimaksud, begitu ya. Kita harus mempunyai kesungguhan, keseriusan, ketulusan. Itu yang secara total, secara sempurna, seperti karakter Allah yang setia dan dapat dipercaya, ya. Hati kita harus seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kesempurnaan yang Tuhan tuntut. Nah saudara, kita bisa belajar dari surat Yesus kepada salah satu jemaat, salah satu dari 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Laodikia. Mari kita baca bergantian, saudara, ya, mulai ayat 14. Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan terkelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, di sini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan jemaat Laodikia ini tidak dingin, tidak panas, ya. Kemudian Yesus katakan akan lebih baik kalau mereka itu dingin atau panas. Jangan tanggung-tanggung, ya. Kalau panas, mereka akan bersemangat mengenai kehidupan rohaninya. Mereka bersemangat untuk mengejar kekudusannya, begitu ya. Mereka bersemangat untuk melayani, menyembah Tuhan dengan benar, begitu ya. Nah, kalau dingin, masalahnya nggak kelihatan tuh, ya. Mungkin mereka tetap beribadah, mereka melayani, mereka melakukan yang kelihatannya melakukan firman Tuhan, begitu ya. Tetapi hatinya tidak, ya. Itu dingin, saudara. Kalau dingin, apakah bisa memberikan yang terbaik? Apakah bisa memberikan yang baik? Melayani sih melayani, tetapi bagus nggak pelayanannya, begitu, ya. Nggak mungkin. Nah, saudara, dingin juga itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena ada yang tersembunyi, yaitu tidak bertumbuhnya kerohanian dia, ya. Kelihatannya baik-baik aja, tetapi tidak bertumbuh, ya. Nah, kalau dingin itu juga membuat orang tidak bisa melihat, ya. Saya katakan berbahaya karena orang tidak melihat apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia kelihatan, ya, kalau dia suam-suam kuku,
nggak kelihatan ya. Kalau dia dingin, maka akan kelihatan. Kalau dia dingin, lesu begitu ya, maka saudara-saudara seiman akan melihat. Lalu akan, kamu kenapa lesu? Ditanyain, kemudian dikasih nasihat, didorong begitu ya. Atau kalau gembala melihat, akan diajar, didorong supaya dia menjadi panas lagi. Jadi kalau dingin itu lebih baik. Tuhan bilang lebih baik dingin, kelihatan bisa dibikin panas. Kalau suam-suam kuku nggak kelihatan, bahaya ya. Tahu-tahu makin lama dia makin hilang, makin redup, kemudian terhilang. Saudara, kalau dia terhilang sampai pada tahap murtad, mungkin udah susah untuk dibalikin lagi. Ya, ini yang saya katakan berbahaya. Maka Tuhan bilang lebih baik dingin atau panas, jangan suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku, aku muntahkan, gitu ya. Jadi, saudara, ini suatu perkataan yang sangat keras. Nah, saudara, kalau misalnya kita kalau kita melayani dengan setengah hati tadi yang saya katakan begitu ya, ini mungkin kita berpikir ya maklumlah, saya ini memang orang biasa, saya juga manusia, mana mungkin saya bisa memberikan sempurna seperti Tuhan begitu ya. Saudara jangan katakan seperti itu ya. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat hasil perbuatan kita, Tuhan melihat hati kita begitu ya. Maka kita harus selalu mempersembahkan yang terbaik. Saudara, saya ada satu gambaran untuk kita pikirkan bersama, saudara. Ini ilustrasi dari saya sendiri. Ketika saya baru mulai bertobat dan kalau bertobat itu giat sekali melayani, saudara. Kalau bisa 24 jam mau ada di gereja begitu ya, saudara. Jadi saya melayani ini banyak sekali yang mau saya layani begitu. Kemudian ya saya lumayan pintar nyanyi begitu ya, sehingga kemudian pengurus ibadah di BSD itu, di BSD kemudian minta saya pelayanan liturgis ya. Wah, saya langsung dengan semangat, ya saya mau ya. Saudara, kemudian saya layani liturgis. Ya, setelah beberapa kali pelayanan, saya sadar pelayanan saya gak bagus ya. Terus saya mengundurkan diri, saya mengundurkan diri. Saya memang bisa nyanyi, tapi saya nggak bisa ngomong. Saya nggak suka ngomong, saudara ya. Jadi nggak bisa kayak Paleo tadi itu, sebelum upacara, sebelum pengakuan dosa, bicara begini begitu ya. Saya nggak bisa, saudara. Saudara, waktu saya pertama jadi liturgis, doa aja saya tulis, saudara. Jadi doa saya melek baca ya, karena takut grogi nanti lupa apa yang mau didoakan begitu, saudara. Saya nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, nggak suka ngomong begitu, apalagi di depan publik ya. Jadi saudara, saya katakan saya mundur ya. Kalau saya seperti itu, saya mengundurkan diri dari pelayanan, sikap saya benar nggak? Ditanya nih, enggak ya? Benar dan tidak sebetulnya ya. Saudara, kalau di sana di BSD itu jemaat itu ketika itu belum terlalu banyak sih ya, tapi sudah 400-500 orang gitu, saudara. Dan yang bisa memimpin itu banyak ya. Jadi kalau saya mundur, itu berarti ada orang lain yang lebih baik daripada saya yang bisa memimpin. Ya benar. Jadi kan pelayanan liturgi itu lebih bagus ya. Jadi sikap saya benar, saudara. Tetapi kalau saya terapkan itu di sini, sikap itu menjadi salah. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang-orang yang melayani begitu. Ya, jemaat kita masih terbatas. Jadi dibutuhkan orang-orang yang melayani. Ya. Tetapi kalau nggak bagus gimana? Saudara, bukannya mundur, belajar. Ya, itu mempersembahkan yang terbaik. Bukannya mundur, oh saya nggak bisa. Bukan, belajar supaya bisa begitu. Ya, ada dua kemungkinan orang tidak bisa melayani. Dia nggak mampu, ya, atau dia mampu tapi nggak mau. Ya, kalau mampu tapi nggak mau itu susah. Tetapi kalau kita mau, saudara, belajar. Ketika kita mau, Tuhan akan memperbaiki. Ya, jadi saudara, ini hal yang kedua.
kita mau melayani dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Saudara, saya mau membahas ayat 18 tadi ya saudara ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakai putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, dikatakan membeli dari Tuhan emas yang dimurnikan dalam api, itu artinya meminta kepada Tuhan agar diberi hati yang sungguh-sungguh begitu ya, untuk melayani Tuhan ya. Nah, hati yang demikian itu yang akan memampukan kita. Kalaupun kita tidak bisa, tetapi kita sungguh-sungguh dan kita mau, ya, maka itu akan memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pakaian putih itu juga adalah sikap hati yang murni, yang tidak mempunyai agenda lain, begitu ya. Betul-betul itu hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, mengenai kesungguhan hati ini, saya mau melihat pada poin yang ketiga. Melayani Tuhan dengan ambisi, ya, tetapi ambisi yang benar. Saudara, saya mau melihat dari sikap Elisa, ya. Kita melihat 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10, saudara. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ya. Nah, saudara, Elisa ini sudah beberapa tahun mengabdi kepada Elia, karena Allah memang sudah memanggil dia untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Ya, jadi Elisa, kemudian Elia panggil Elisa untuk ikut dia, dan dia langsung meninggalkan. Ketika itu dia lagi membaca ke ladang, ya, langsung dia tinggalkan lembu-lembunya, dia pamit sama orang tuanya, dia pergi mengikuti Elia. Ya. Nah, sekarang Elia ini udah mau diangkat ke surga, ya, sudah mengakhiri kehidupannya di dunia. Nah, sebelum dia pergi, dia tawarkan Elisa, ya, kamu minta apa aja, apa yang kamu kehendaki kamu minta, aku akan memberikan kepadamu, ya. Lalu apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Dia minta 2 bagian dari rohmu, artinya 2 bagian dari kuasamu. Kalau Elia bisa mendatangkan hujan, begitu ya, menghentikan hujan dan mendatangkan hujan, dia minta yang lebih lagi, begitu, 2 kali lipat dari kuasa Elia. Saudara, keterlaluan, kemaruk banget ya. Elia itu nabi besar, saudara. Mungkin di Alkitab kita nggak banyak baca tentang Elia, ya. Tetapi kalau kita membaca Markus, Lukas, saudara, 3 Injil sinoptik, ya. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di gunung, ketika murid itu melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia sedang berbincang-bincang. Kemana nabi yang lain? Ya, nggak ada di situ, keramaian begitu ya. Cuma ada 2 nabi yang hadir di situ. Kenapa Musa dan Elia? Itu menunjukkan bahwa Musa dan Elia itu boleh dikatakan nabi utama, nabi yang paling besar. Memang Elia itu nabi yang paling besar setelah Musa, saudara. Ya, jadi sekarang Elisa minta 2 bagian rohnya, 2 bagian kuasanya. Keterlaluan sekali, kemaruk sekali. Siapa kamu mau lebih hebat daripada Elia? Apakah itu yang menjadi ambisi daripada Elisa, saudara? Saudara, kita lihat, kita bandingkan dengan permintaan Salomo kepada Tuhan, saudara. Ya, ini sama. Elisa bilang, kamu minta apa aja, ya, silakan, apa yang kamu kehendaki. Tuhan juga menawarkan hal yang sama. Salomo, apa yang kamu kehendaki, kamu minta daripada aku akan memberikan kepadamu. Apa yang diminta? Hikmat, kebijakan untuk memimpin Israel. Ya, jadi saudara perhatikan, dia minta hikmat bukan untuk dirinya sendiri.
tetapi supaya aku bisa menghakimi Israel dengan adil dan benar. Itu yang diminta oleh Salomo, ya. Nah, saudara, sebetulnya di sini sama. Elisa minta 2 bagian itu bukan untuk dirinya, tetapi supaya aku bisa melayani Tuhan dengan baik. Ya, kamu sudah melayani Tuhan dengan baik, saya mau melayani Tuhan juga dengan kebaikan yang sama dengan kamu. Tetapi saya di sini tekankan, kemudian dia tekankan, saya minta 2 bagian rohmu. Artinya dia mempunyai ambisi yang besar untuk melayani Tuhan dengan baik. Nah, saudara, ambisi ini kita harus punya. Ambisi yang benar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kita ambisi itu baik dan benar kalau itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan bukan hanya baik dan benar, kita harus punya ambisi sedemikian, saudara. Karena kita mau total, kita mau sempurna, maka kita mesti punya ambisi. Tanpa ambisi itu kita tidak bisa memberikan yang sempurna bagi Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi kemudian kembali kepada pertanyaan, bagaimana saya bisa mempersembahkan yang paling baik buat Tuhan? Bagaimana saya bisa mempersembahkan yang sempurna buat Tuhan? Saya nggak bisa apa-apa. Saudara, di ayat 10, Elia menjawab, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu yang demikian. Dikatakan sukar, kenapa? Karena memang gak mungkin Elia bisa memberikannya. Kan tadi Elia yang janji dia mau memberikan, tapi dia tidak mungkin memberikan kuasa kepada Elia. Kenapa? Karena kuasa itu datang dari Tuhan, bukan dari dia. Ya, jadi Elisa, saya gak bisa berikan itu, begitu ya, sukar. Tetapi kalau kamu dapat melihat aku terangkat, akan terjadi. Artinya apa? Kalau kamu dapat melihat aku terangkat, berarti Tuhan memang mengaruniakan kepadamu, ya, kuasa itu. Dan memang itu terjadi, saudara. Setelah itu kita bisa melihat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Elisa itu banyak dan sangat luar biasa. Ya, Elia itu mujizatnya sedikit sekali yang diceritakan di dalam Alkitab, tapi Elisa itu diceritakan banyak sekali yang dia lakukan. Seakan-akan mau menunjukkan, nih Tuhan kasih kuasa yang dia minta, ya. Jadi saudara, ambisi itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Kalau dia memang melihat hati yang sungguh-sungguh, dia akan memampukan kita, ya. Saudara, pada akhir khotbah ini saya mau mengambil kesimpulan, gitu ya, mau mengulang kembali. Kemampuan kita terbatas, kita mungkin secara perbuatan kita mungkin tidak bisa memberikan yang sempurna bagi Tuhan. Tetapi ketika hati kita sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mempunyai ambisi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, maka Tuhan akan mengaruniakan kemampuan itu. Saudara, talenta-talenta itu akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan 2 talenta, tapi Tuhan memberikan 5 talenta. Di dalam perumpamaan hamba yang setia itu, yang terbanyak itu 5 talenta. Saudara, Tuhan tidak memberikan 2, tetapi 5. Ketika hati kita sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya firman ini boleh mengingatkan kami, ya Tuhan. Kami bukan hanya harus menjadi berkat karena kami telah menjadi berkat. Kami bukan hanya harus hidup dengan melayani Engkau. Kehidupan kami adalah pelayanan kepadamu, tetapi kami memberikan pelayanan yang terbaik, yang sesempurna mungkin yang kami dapatkan. Yang kami dapatkan dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami, berikan kami hati ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan. Dan kita juga akan menyerahkan persembahan kita menyanyikan, memperkenalkan Tuhan. Ku
sekaligus berdoa syafaat. Saudara, kita mengucap syukur untuk kesempatan bagi kita mau memulai ibadah sekolah minggu dan kebaktian remaja. Kita mohon Tuhan supaya membimbing menyertai supaya segalanya dapat berlangsung dengan baik, tidak ada penularan, juga Tuhan melindungi anak-anak kita dan juga orang tua. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami mempersembahkan apa yang telah kami dapat daripada-Mu. Tuhan, kuduskan persembahan ini, juga jadikan persembahan ini persembahan yang harum, jadikan persembahan yang bermanfaat untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan karena pandemi yang sudah semakin baik, angka penularannya sudah semakin sedikit, sehingga kami dapat mengadakan kembali kebaktian sekolah minggu dan juga kebaktian remaja. Tuhan, tetapi kami ingin menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati rencana ini, dan juga Engkau memampukan kami, Engkau menjadikan semuanya ini dapat terselenggara dengan baik. Dan kami menyerahkan ya Tuhan anak-anak kami, kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan tubuh, sehingga tidak ada penyakit yang akan menulari mereka. Engkau berkati juga setiap orang tua ya Tuhan, kiranya orang tua juga dapat menjaga kesehatan anak-anaknya, dan juga setiap keluarga-keluarga ini juga Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan pujian kepada Allah Tritunggal, doxologi. Senantiasa mengingat di dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita adalah pelayanan kepada Tuhan, tetapi bukan pelayanan yang asal-asalan, yang sekedarnya, yang hanya mengisi waktu luang, melainkan pelayanan yang sempurna, yang didasari oleh hati yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita dan melindungi kita. Allah Tritunggal menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia, serta memberikan kita damai sejahtera dan sukacita mulai sekarang sampai selama-lamanya.